Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi bersama saya Amalia Tina dan juga rekan saya Sekar Pangesti dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Bagaimana nih kabar rekan Sekar hari ini? Alhamdulillah baik dan juga sehat ya. Bagaimana rekannya? Bagaimana kabarnya rekan Amalia? Alhamdulillah baik, sehat dan juga semangat hari ini ya. Tentunya pemirsa MTA TV channel terpilih di rumah. Semoga juga senantiasa dalam keadaan sehat, baik, berbahagia, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemirsa nih sembari menyeruput kopi pagi ya, kita akan hadirkan informasi-informasi menarik dari berbagai bidang. Ada dari bidang sosial, ekonomi, dan juga pendidikan gitu ya rekan Sekar. Bahkan di bidang kesehatan dan juga pertanian pun ada ya rekan Amalia. Kita akan bahas hari ini dari berita satu di Pati Jawa Tengah nanti hingga di Karanganyar Jawa Tengah. Betul sekali, tentunya kita juga menghadirkan berita-berita dari seluruh pelosok Indonesia. Yang menarik untuk Anda simak di pagi hari ini. Sembari menikmati sarapan pagi ataupun kopi pagi. Ya. Iya, kita ke ini berita pertama tadi ada di Pati Jawa Tengah nih. Ngomong-ngomong tentang cuaca juga nih rekan Sekar. Hari-hari terakhir ini di Solo Raya cuacanya nih sedang banyak surprise gitu. Kadang-kadang siangnya tuh panas banget, terus agak sore dikit tuh langsung hujan. Nah, kalau di Jogja gimana nih cuacanya? Sama juga ya, pagi hingga siang panas sekali. Kalau udah sore ke malam itu pasti udah hujan. Jadi kalau kita punya agenda sama teman-teman nih dari siang ke sore, ini harus sedia mantol, payung dan sebagainya. Iya, tentunya juga harus siap-siap nanti kalau hujan gitu ya. Tapi berbeda nih rekan Sekar keadaannya di Pati Jawa Tengah. Ternyata di Pati Jawa Tengah ini 3 bulan terakhir pemirsa dan juga rekan Sekar ini mengalami kekeringan hingga sawah-sawah yang ada di sana kekeringan dan juga warganya berimbas pada tidak adanya pasokan air bersih begitu rekan Sekar. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Memang kita sebagai manusia ini sangat membutuhkan air, baik itu untuk minum, kemudian untuk mandi dan juga untuk memasak dan sebagainya ya rekan Amalia. Kalau sampai terjadi kekeringan seperti ini ya ini sangat mengkhawatirkan pastinya. Nah, pastinya ada langkah-langkah apa ini? Ya, tentunya ada langkah-langkah bantuan-bantuan dari berbagai pihak untuk menyediakan air bersih ya. Salah satunya dari MTA Cabang Tayu begitu. Ya, kembali MTA ini berterjun ya dalam langkah sosialisasi, memberikan bantuan air bersih ya. Kita langsung saja sampaikan beritanya ya rekan Amal. Pemirsa, puluhan desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengalami kekeringan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Salah satunya terlihat di Desa Luang, Kecamatan Tayu. Seperti inilah kondisi area persawahan yang berada di Desa Luang, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wilayah ini menjadi salah satu lokasi terdampak kekeringan yang berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Selain kekeringan di area persawahan, warga desa juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selama ini warga mengandalkan bantuan air bersih yang disalurkan berbagai pihak, termasuk dari MTA. Agustus sampai November 2024, Desa Lawang, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati telah terjadi kekeringan, tidak ada saluran hujan. Relawan MTA Pati sudah bergerak membantu warga sejak 3 bulan lalu. Selain menyalurkan bantuan air bersih, relawan juga membuat 3 unit tempat penampungan air untuk warga. Kita tahu dari lingkungan majelis kami terjadi kekeringan orangnya dari Tebda, maka dari majelis kami sifat rasa keprihatin terhadap lingkungan karena dengan tingginya hujan belum ada orang yang memang benar terjadi 3 bulan itu di sekitaran majelis kami. Melalui bantuan ini diharapkan dapat meringankan warga dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kontributor Pati Jawa Tengah, Lili Supriyono, MTA TV. Itu tadi ya rekan Amal. Saya kira tuh tanahnya sampai yang retak-retak gitu, ternyata ya masih lumayan ya. Tapi tetap saja yang namanya kekeringan ini memang sangat membuat tidak nyaman ya melakukan aktivitas apapun, jadi tidak bisa totalitas gitu ya.
Dan tentunya kebutuhan air bersih ini adalah kebutuhan pokok ya rekan sekar ya. Makanya untuk mendapatkan air bersih tentunya harus bisa juga dalam jumlah yang banyak dan juga kualitas yang baik begitu ya rekan sekar. Tadi ada upaya juga dari MTA Cabang Tayu, Pati, Jawa Tengah untuk membantu masyarakat sekitar mendapatkan pasokan air bersih untuk berbagai kegiatan rumah tangga begitu ya rekan sekar. Oke. Dan potensi-potensi lainnya ya pada para pahlawan ini seperti tadi SAR, kemudian ini ada SAR ya ini ya. Pemadam kebakaran gitu. Ini akan meminimalisir peristiwa kebakaran yang ada dimanapun gitu ya. Untuk menambah personil ini memang harus diadakan sosialisasi ya supaya ada regenerasi. Dan ini beritanya dari Jawa Timur ya rekan Amalia. Ya, sosialisasinya dalam bentuk apa nih rekan sekar ataupun juga untuk masyarakat bisa terlibat dalam hal menangani dan juga menolong mungkin ya korban kebakaran ini salah satunya bentuknya apa untuk masyarakat bisa bergabung begitu dalam pemadam kebakaran. Tentunya juga nanti kita akan bahas dalam berita yang selanjutnya adalah Redcar yaitu relawan pemadam kebakaran yang merupakan organisasi organisasi sosial yang tentunya dari masyarakat untuk masyarakat yang berguna untuk melatih nih masyarakat untuk bisa terlibat dalam hal penanganan kebakaran begitu ya rekan sekar ya. Ini ada beritanya. Oke, kita bacakan ya. Silahkan rekan sekar. Sebagai upaya meminimalisir peristiwa kebakaran dan penanganannya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur membentuk relawan pemadam kebakaran atau Redcar hingga tingkat kecamatan. Pembentukan relawan pemadam kebakaran bertempat di pos pemadam kebakaran Temayang di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini digelar dengan menggandeng berbagai potensi relawan seperti MBMC, SAR MTA, Orari, serta Rapi. Redcar menjadi organisasi dari masyarakat untuk masyarakat dengan membantu dan ikut memberikan informasi apabila terjadi kebakaran, baik dalam upaya penanganan maupun penyelamatan. Relawan pemadam kebakaran ini berfungsi ketika pasca kebakaran bisa membantu melakukan inventarisasi terhadap aset-aset yang mengalami kerugian di masyarakat sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian yang lebih parah. Hingga kini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro memiliki 1.100 relawan yang diharapkan bisa membantu mencegah dan menangani kejadian kebakaran. Kontributor Bojonegoro, Jawa Timur, Muhammad Thoyib, MTA TV. Ya, tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ya rekan sekar ya untuk bisa lebih mengetahui bagaimana caranya untuk menyampaikan nih mungkin kalau ada informasi tentang bencana kebakaran ataupun juga penanganan sederhana terkait bencana kebakaran dan juga penyelamatan korban dalam bencana kebakaran. Tentunya ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Tadi disampaikan oleh MDMC, Orari, Rapi dan juga tentunya SAR MTA turut berperan begitu ya rekan sekar. Iya, oke. Baik, kita dari tadi ya pemadam kebakaran, kita sekarang pindah ke dunia pendidikan ya rekan Amalia. Ini ada parenting gitu ya yang dilakukan oleh SDIT MTA Matesih ya. Ini betul sekali langkah ini sebagai sinergi ya antara orang tua dan juga guru untuk sama-sama mendidik putra-putri mereka. Kita menyekolahkan anak di sekolah itu tidak hanya sekedar menitipkan saja. Iya, betul. Tapi tugas utama orang tua memang adalah mendidik gitu ya. Tidak hanya los dipasrahkan kepada sekolah, tapi juga harus tetap mengupgrade ilmu untuk bagaimana mendidik dan juga membimbing putra-putrinya gitu. Dan juga memilih sekolah yang ideal untuk putra-putrinya begitu ya rekan sekar. Seperti yang diadakan di SDIT MTA Matesih ini mengadakan seminar parenting untuk bisa nih memberikan informasi kepada orang tua bagaimana sih sekolah ideal untuk putra-putrinya begitu ya. Dan juga ini tentunya nih ya jadi ajang promosinya SDIT MTA Matesih. Sudah mendekati PPDB ya? Iya, betul sekali karena sudah siap-siap untuk PPDB. Anda pastinya orang tua, ayah dan bunda juga bingung nih ataupun mungkin butuh referensi begitu ya untuk sekolah lanjutan anak. Nah, SDIT MTA Matesih ini memberikan sarana untuk Anda bisa lebih mengenal begitu ya. SDIT MTA Matesih melalui seminar parenting gitu. Ada beritanya ya? Ada beritanya kita sampaikan, memberikan gambaran sekolah ideal untuk menyiapkan generasi berakhlak mulia, digelar acara seminar parenting untuk para orang tua di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yang senantiasa
Kegiatan seminar parenting bertempat di SDIT MTA Matese Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Seminar kali ini mengangkat tema sinergi orang tua dan sekolah dalam masa transisi PAUD SD untuk menyiapkan generasi berakhlak mulia, menghadirkan Kepala SMPIT MTA Karanganyar Ustadz Dr. Andes Sukarman selaku pemateri. Acara seminar dihadiri sejumlah orang tua wali murid dari sejumlah TK MTA di Kabupaten Karanganyar, meliputi TKIT MTA Matese, TK MTA Gemantar, TK MTA Wukir Sawit, TK MTA Jumantono 1, TK MTA Jumapolo, TK MTA Kurota Ayun, serta TK MTA Karanganyar. Tujuan diadakan seminar parenting ini yaitu untuk mensinergikan antara orang tua dengan sekolah sehingga bisa mencetak generasi yang berakhlakul karimah dan sekaligus juga memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak-anak semuanya. Seminar ini dinilai memberi manfaat bagi orang tua wali murid dalam memilih sekolah untuk melanjutkan pendidikan buah hatinya. Anggapan saya tentang acara parenting ini adalah sangat luar biasa, mengedukasi kami sebagai wali murid untuk nanti bisa memberikan gambaran memasukkan anak kami ke sekolah yang sekolah yang baik. Orang tua wali murid berharap kegiatan seminar semacam ini dapat kembali digelar untuk menguatkan silaturahim serta memberikan informasi mengenai kegiatan di sekolah. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Anissa Fadila, MTA TV. Iya, dan acara seminar ini dihadiri gitu ya oleh sejumlah TK MTA di Kabupaten Karanganyar. Boleh kita sebutkan ya, ada TK MTA Matesi, Gemantar, Wukir Sawit, Jumantono 1, Jumapolo, Kurota Ayun, dan juga TK MTA Karanganyar. Dan memang kalau kita punya anak TK nih sekarang udah mau lulus, udah mau masuk SD kan kadang bingung ya mau menyekolahkan di mana. Pengennya yang sekolah berkualitas bagus secara bidang akademik, tapi juga secara akhlak ini harusnya juga bagus gitu. Jadi seimbang ya rekan Amalia. Dan tadi juga tanggapan dari wali murid salah satu yang sudah diwawancara tadi ya rekan Sekar, ini ternyata sangat bagus sekali karena untuk sarana edukasi mereka, para orang tua juga untuk bisa memberikan pilihan, mungkin juga ada pilihan untuk anaknya untuk bisa sekolah di sekolah yang juga orang tuanya mau dan anaknya juga mau tentunya ya rekan Sekar ya. Benar-benar. Kadang orang tua sudah punya pandangan di sini, belum tentu anaknya tuh mau. Menyingkronkan itu kadang susah juga ya, karena yang mau sekolah juga anaknya. Tapi kan kalau kita mau masuk ke sebuah sekolah baru ini kan juga butuh pertimbangan orang tua yang lebih lebih paham gitu ya. Dan tadi juga seminar parenting ini sebagai ajang pengenalan juga kegiatan dan juga program sekolah agar nanti orang tua sampai rumah ini bisa menyampaikan ke putra-putrinya, oh di sana itu seru sekali kegiatannya, ada ini dan itu begitu ya. Dapat referensi bagus ya. Ini kan di daerah Karanganyar. Tadi yang menghadiri juga TK-TK daerah Karanganyar. Jadi lumayan dekat rumah lah ya, masih satu kabupaten ya. Dan juga tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Antar jemputnya enak nih rekan Amalia. Bisa jadi pandangan nanti kalau Amalia sudah punya buah hati ya. Bisa. Kita ke berita selanjutnya nih rekan Sekar. Ini juga memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 ya. Tahun ini dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama nih. Pemerintah Kota Surakarta mengadakan pemberian penghargaan kepada beberapa fasilitas kesehatan yang dinilai baik dalam pelayanan gitu rekan Sekar. Nah, salah satunya adalah Klinik Pratama MTA. Oh, Klinik Pratama MTA mendapatkan penghargaan lagi ya. Kayaknya belum lama kita membahas ini Klinik Pratama juga mendapatkan penghargaan. Dan kali langganan ini ternyata. Langganan di Hari Kesehatan Nasional ke-60 ini dapat ya dari Pemkot Kota Solo, Jawa Tengah. Selamat. Dan untuk karena sudah mendapatkan penghargaan ini, tentunya harus terus meningkatkan kualitasnya ya. Tidak cepat puas seperti itu. Ya, langsung saja rekan Sekar kita sampaikan beritanya. Baik, terima kasih rekan Amalia. Dan ini ada beritanya untuk Anda pemirsa. Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60, pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada sejumlah tenaga dan fasilitas kesehatan, salah satunya Klinik Pratama MTA. Pemberian penghargaan kepada sejumlah tenaga dan fasilitas kesehatan bertempat di halaman kantor Direktorat Poltekkes Kemenkes Surakarta pada Selasa pagi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo. Menurut Sekda, penghargaan ini untuk memacu semangat seluruh fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan dan bersama menjaga kesehatan. Kita tadi memberikan beberapa penghargaan ya kepada ada tempat pusat layanan
kesehatan, juga kepada tenaga-tenaga kesehatan. Kita berharap ini menjadi satu sabuk yang penyemangat dalam terus mereka bersama-sama meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat Solo. Ini saya tadi sudah bilang ke Kepala Dinas Kesehatan untuk terus dilakukan penilaian-penilaian dan pemberian penghargaan ini setiap tahun, sehingga ini akan memberikan semangat kepada teman-teman insan kesehatan untuk lebih berkinerja dengan lebih baik. Sementara penanggung jawab Klinik Pratama MTA menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima. Ini memang program yang masih berjalan ya Mas ya. Kita harapkan memang dengan adanya penghargaan ini memacu kita untuk lebih baiknya di tahun-tahun ke depan. Karena memang ini program rekam medis elektronik yang terkoneksi Satu Sehat dan juga program TBC di klinik itu masih awal-awal ya, masih awal-awal, sehingga dengan adanya penghargaan ini kita lebih bersemangat lagi. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Hingga kini, indeks kesehatan kota Surakarta termasuk terbaik di Jawa Tengah, sehingga diharapkan kualitas kesehatan masyarakat kota Solo terus meningkat. Dari kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, selamat ya kepada Dr. Parwanti dan juga jajarannya di Klinik Pratama MTA. Semoga bisa semakin meningkatkan fasilitas yang ada di sana, kemudian pelayanan dan juga antriannya ini semoga lebih efisien lagi ya, supaya tidak berlama-lama ketika menumpuk dan juga pastinya semakin amanah gitu. Dan rekan Sekar, untuk kita tahu lebih lanjut nih ya terkait penghargaan ini, nanti kita akan wawancara dengan pihak Klinik Pratama MTA. Ada Bapak Abdul Muhid AMD Kepala TU di Klinik Pratama MTA, begitu ya. Tapi kita akan wawancara setelah jeda nih. Siap. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setelah jeda akan kami hadirkan berbagai informasi menarik lainnya. Tetap di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Ya, tadi kita terakhir membahas tentang berita penghargaan yang diterima oleh Klinik Pratama MTA, dan tadi kita juga sudah janji ya untuk kita bisa mewawancara dengan pihak Klinik Pratama MTA. Ini kita akan wawancara dengan pimpinan Klinik Pratama MTA, ada Dr. Parwanti. Kita cek apakah sudah tersambung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersambung ya rekan Alhamdulillah, sudah tersambung. Ini bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tentunya kami juga mengucapkan selamat nih kepada Klinik Pratama MTA yang sudah menerima penghargaan dari pemerintah Kota Surakarta gitu ya. Oke. Baik dokter, untuk informasi lebih lanjut dokter, ini di mana sih acara pemberian penghargaan kemarin kepada Klinik Pratama MTA berlangsung, Dokter Parwanti? Iya, jadi ini memang dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ya Mbak ya, kan yang tiap tahun diperingati tanggal 12 November, dan kebetulan memang diadakan berbagai lomba ya, Dan memang untuk kategori klinik ini memang bukan lomba yang sesaat kita maju apa, tapi memang ini penilaian kinerja. Jadi kayak memang kegiatan itu udah kita kerjakan sehari-hari sebagai aktivitas harian klinik gitu. Dimana untuk kategori klinik itu ada 2 penilaian Mbak yang dinilai, yang dilombakan. Itu ada 2, yaitu tentang pengelolaan data Satu Sehat dan juga tentang program TBC. Jadi untuk program Satu Sehat itu kita kan sekarang untuk pencatatan pasien itu kan tidak pakai kertas lagi ya Mbak ya, pakai elektronik rekam medis. Nah, elektronik rekam medis itu diharuskan sudah terlink Mbak langsung ke Satu Sehatnya Kemenkes. Setelah itu ternyata itu dinilai gitu loh, tentang bagaimana kita ketika tiap hari itu meriksa pasien, kemudian kita tiap hari kan dokternya masih ngetik gitu, kemudian itu data itu langsung semua terkirim ke Satu Sehat, dan itu ternyata dari Satu Sehat ya. Itu jadi dipantau terus, memang itu ada dipantau, dan kita juga bisa mengakses itu bagaimana capaian kita seperti itu, dan itu ternyata telah dinilai itu untuk Kota Surakarta itu memang
alhamdulillah klinik Pratama MTA itu yang terbaik gitu. Jadi kita mendapatkan satu penghargaan kemarin itu sebagai klinik pengelola data satu sehat terbaik di Kota Surakarta. Kemudian satu penghargaan lagi itu tentang klinik yang pengelolaan program TBC-nya terbaik di Kota Surakarta. Jadi kemarin itu kita sekaligus dua penghargaan. Masya Allah, 2 penghargaan ya, menyabet langsung 2 penghargaan nih, ada di klinik terbaik dalam data satu sehat dan juga klinik terbaik dalam penanganan TBC, begitu ya. Masya Allah, ini tentunya juga buah hasil dari kinerja klinik MTA sehari-harinya, tidak hanya 1 atau 2 bulan begitu ya rekan sekarya. Akumulasi akumulasi. Nah, Dokter Parwanti, kira-kira kemarin siapa sih yang menyerahkan penghargaan tersebut? Kemarin dari wakil dari kota itu Bapak Sekda, kemudian dari Kadinkes, dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Surakarta. Baik. Dari pemerintah Kota Surakarta ya. Kemudian ini kan banyak penghargaan yang diberikan ya dokter. Apa sih tujuannya dalam memberikan penghargaan ini dokter? Memang ya ini yang jelas untuk pertama untuk apresiasi ya, karena memang kan program-program ini memang merupakan bentuk kerjasama. Karena program-program ini dilaksanakan juga untuk mencapai tujuan dari program-program pemerintah di bidang pembangunan kesehatan ya Mbak ya, dan itu memang tidak bisa dilakukan sendiri dari pihak pemerintah. Kan juga kita sebagai vaskes swasta, dokter swasta itu semua kan juga kita melaksanakan tugas itu juga ikut juga membantu mensukseskan program pemerintah, sehingga memang itu salah satu bentuk apresiasi pemerintah ya, karena kita juga sebagai bagian dari warga negara, bagian dari seluruh masyarakat itu ikut berperan serta dalam membangun kesehatan masyarakat Indonesia, dan juga itu juga untuk lebih memacu kita ya, agar kita untuk kedepannya itu lebih semangat lagi. Dan ini merupakan kerja kita semua ya Mbak ya, kita teamwork kita, jadi tidak dari meskipun yang terima saya itu bukan hasil kerja saya sendiri, tapi itu hasil teamwork dari semua tim karyawan dan staf di klinik Pratama MTA. Pasti ini juga manajemen yang baik dari Dr. Parwanti sebagai pimpinan sehingga bisa meraih bonus ini, yaitu penghargaan dokter. Semoga semakin baik lagi ke depannya ya dokter. Sukses selalu untuk klinik Pratama. Amin. Nah, dari tadi kan kita juga sudah singgung ya, klinik Pratama MTA ini menerima banyak sekali penghargaan. Nah, kalau yang penghargaan ini sudah kali keberapa nih Dokter Parwanti klinik MTA menerima penghargaan? Ya, berapa ya? Banyak ya rekan awal. Sampai lupa. Iya. Yang kita tertinggi itu waktu Hari Kesehatan Nasional yang tahun 2015 itu pernah kita jadi klinik terbaik Jawa Tengah. Masya Allah. Wow. Jawa Tengah ya. Oke, masih ingat gak pertama kali kapan mendapatkan penghargaan, di tahun berapa? Itu kan pasti yang paling berkesan ya dokter. 2015 itu langsung Pak Gubernur Ganjar Pranowo yang menyerahkan waktu itu di HKN tahun. Masya Allah ya, ternyata kinerjanya klinik Pratama MTA ini tidak main-main gitu ya rekan sekali ya. Baik, kemudian dokter, ini bagaimana sih indeks kesehatan di Kota Surakarta dibandingkan di daerah lainnya, khususnya di Jawa Tengah dokter? Wah, itu sebenarnya bukan bidang saya ya. Ya, itu dari dinas ya, yang untuk mengukur itu kan kita kan hanya kita dari pihak swasta. Indeks kesehatan kan banyak ya, kriterianya yang bagaimana dinilai dari angka kematian ibu, angka kematian bayi dan sebagainya, itu yang lebih menguasai dari dinas itu. Kalau saya sendiri, karena untuk klinik bukan target yang kita lakukan itu, kriteria yang di klinik itu seperti tadi yang bagaimana satu sehat, bagaimana TB, bagaimana kita ikut mengentaskan penyakit menular dan penyakit tidak menular, itu yang menjadi bidang kita. Tapi kalau yang secara khusus itu dari dinas kesehatan itu, Puskesmas sama dinas kesehatan yang indeks kesehatan yang lain itu. Tentunya juga klinik Pratama MTA ini berperan aktif dalam Karesidenan Soloraya begitu ya rekan sekalian, dalam menjaga kualitas kesehatannya begitu. Nah, menurut Dokter Parwanti nih, apa sih harapannya untuk pemerintah ya terkait kualitas kesehatan di masyarakat Kota Solo nih dokter? Ya, harapan kita ya bahwa program-program kesehatan yang sudah dicanangkan, yang sudah diprogramkan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan ikut
semua unit ya, semua lapisan masyarakat, baik itu dari masyarakat, baik itu dari faskes yang ada, baik negeri maupun swasta, dan itu semua dapat dukungan dari pemerintah ya. Jadi kita itu karena memang kita itu udah swasta ini, kita kan apa-apa sendiri ya, kita istilahnya dapat secara mandiri, kita juga karyawan-karyawan kita juga kita bayar sendiri, itu harusnya juga butuh juga diperhatikan juga itu tadi dari pemerintah gitu. Oke, baik. Dalam bentuk apa ya, monggo. Iya, rekan Amal, seperti yang kita lihat tadi juga ya dalam video berita. Kita menjaga belum ikut selesai, oke. bagaimana menyehatkan masyarakat Indonesia kan juga itu kurang kita mas. Oke, iya rekan Amalia. Tadi kan kita juga sempat melihat ya bahwa saat menerima penghargaan ini tidak hanya dari Klinik Pratama MTA saja, dan ada beberapa ya. Bisa dokter sampaikan ada siapa saja sih yang menerima penghargaan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 itu dari pemerintah Kota Surakarta? Kemarin dari semua lapisan, dari desa-desa juga ada kan, juga ada lomba kayak PHBS itu apa, lomba kebersihan juga ada, dari rumah sakit juga ada, puskesmas, dokter swasta semua ada. Jadi semua kasus itu ada. Kebetulan yang dari klinik itu hanya klinik MTA saja, karena ada dua ya, klinik MTA semua yang mendapatkan. Diborong ya. Oke. Tentunya juga adanya penghargaan ini memberikan dampak positif ya untuk tenaga kesehatan yang ada di seluruh masyarakat di Solo Raya ataupun juga khususnya di Klinik Pratama MTA begitu. Nah, kalau Dokter Parwanti mungkin dampak positif apa yang diharapkan dari adanya pemberian penghargaan ini, Dokter? Ya, kita pertama ya bersyukur ya, karena ternyata ya kita memang itu bukan tujuan utama ya, kita itu memang ya kita bekerja ya sudah sesuai apa yang ditugaskan kita, sesuai tupoksi kita lah. Tapi ternyata kerja kita itu juga diapresiasi, itu juga akan lebih memberikan semangat tersendiri. Ya, tentunya nanti juga bisa memberikan semangat yang lebih untuk para tenaga kesehatan agar bisa lebih berkontribusi ya dalam meningkatkan kesehatan di Kota Solo, begitu ya rekan sekalian. Iya, betul. Dan ada nilai dakwah juga itu kan. Itu pasti, dokter. Amin, amin. Ya, terima kasih Dokter Parwanti untuk waktunya wawancara bersama kami hari ini. Semoga Dokter Parwanti sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sekali itu tadi ya wawancara kita bersama pimpinan Klinik Pratama MTA Dokter Parwanti. Dokter gitu Parwanti. Ya. Masya Allah sekali ternyata ya penghargaannya. Tadi ada penghargaan yang paling berkesan menurut Dokter Parwanti ternyata di tahun 2015 ya. Tadi ada penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah langsung gitu. Pak Ganjar ya. Oke, baik. Nah, bicara tentang kesehatan ini memang sebagai manusia kita harus selalu sehat pastinya, dan juga jangan sampai kita sakit hanya karena kita abai dan juga lalai terlena dengan satu hal, salah satunya itu minuman keras. Dan ini karena maraknya peredaran miras ya, tentu dari pemerintah ini, dari Kapanewon Pakem ya, melakukan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan ini ya, pemberantasan seperti itu. Melakukan juga usaha untuk bagaimana menekan maraknya peredaran miras yang sudah marak juga ya, ataupun juga banyak juga yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Dan ini pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ini memberikan usaha untuk bagaimana bisa menekan begitu ya dampaknya gitu. Kita langsung saja sampaikan beritanya. Maraknya peredaran minuman keras di wilayah Yogyakarta menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, bersama berbagai instansi dan organisasi masyarakat menggelar deklarasi tolak miras. Deklarasi penolakan peredaran miras digelar bersamaan dengan pelaksanaan upacara Hari Pahlawan dan Hari Kesehatan Nasional yang berlangsung di halaman kantor Kapanewon Pakem pada Senin pagi. Deklarasi dihadiri Lurah dan Pamong se-Kapanewon Pakem, pelajar, Karang Taruna, Linmas, FKUB, Ormas Keagamaan, dan tokoh agama di Kapanewon Pakem. Deklarasi dilakukan dengan penandatanganan spanduk penolakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah ini.
Tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa minuman beralkohol ilegal merusak generasi penerus bangsa, sehingga sekali lagi kita semua bersama semua lintas sektor bersama-sama mendengungkan dan menggemakan penolakan kita atas peredaran dan jual beli minuman beralkohol ilegal sebagai bentuk penyelamatan atas generasi muda dan generasi penerus bangsa kita. Acara ini diharapkan bukan sekadar deklarasi semata, tetapi dilaksanakan seluruh masyarakat demi terciptanya lingkungan yang nyaman dan tentram. Kebersamaan ini tidak hanya slogan saja, tetapi harus dikawal sampai betul-betul panen malam ini tidak ada yang namanya penjualan dan konsumsi minuman yang beralkohol. Kami ke depan ini tidak hanya sebagai sebuah wacana, tidak hanya sebuah kebijakan, tapi ada tindak lanjut, ada bukti fisik dan ada keterikatan kemasyarakatan yang lebih maslahat. Deklarasi ini digelar atas instruksi Gubernur DIY nomor 5 tahun 2024 dan instruksi Bupati Sleman nomor 97 tahun 2024 tentang pengendalian minuman beralkohol. Diharapkan semua warga dan lintas sektor bekerjasama menghentikan peredaran minuman keras dan berupaya menegakkan hukum dengan tegas. Kontributor Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Trianto, MTA TV. Oke. Ini juga tentunya jadi perhatian kita bersama ya rekan sekar, bagaimana kita bisa menekan ataupun juga mengurangi ataupun mungkin juga menghilangkan madorot-madorot dari barang-barang yang tidak perlu dan juga merusak tubuh tentunya ya. Dan karena miras ini tidak hanya merusak diri sendiri tapi juga bisa berdampak ke masyarakat gitu ya, ke orang lain juga nanti bisa berdampak merusak. Betul sekali. Memang harus ditebas seperti ini. Dan juga oknum-oknum ini juga harus kalau bilang ditebas kayaknya terlalu kasar ya. Kasar kali ya. Harus dibekuk ya untuk tidak melakukan peredaran miras lagi gitu ya rekan sekar. Kita ke berita selanjutnya rekan sekar. Ini karena akhir-akhir ini ramai ya, banyak sekali public figure ataupun juga politikus nih yang menerima gelar Profesor Kehormatan. Dan ternyata menurut Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, ini pemberian gelar Profesor Kehormatan ini harus ditinjau kembali nih, apakah memang sesuai ataupun bisa dicabut begitu ya. Jadi tidak bisa diberikan hanya cuma-cuma, ditinjau dari gelar awalnya, mungkin dari sarjana, kemudian ke magister, dokter, sampai betul-betul mendapatkan gelar profesor. Jadinya nanti ketika di akademik ini bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, sesuai gitu ya. Dan juga perlu dilihat juga bagaimana nih peran sertanya beliau ini untuk masyarakat ataupun juga program-programnya untuk masyarakat, bagaimana sampai beliau bisa mendapatkan gelar Profesor Kehormatan. Nah, tadi ya harus ditinjau kembali. Harus ditinjau, karena untuk mendapat gelar profesor ini juga harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi rekan amal, seperti penelitian, pengabdian dan juga lainnya, riset-riset itu perlu gitu ya. Silahkan rekan sekar disampaikan. Baik, pemirsa, Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum meminta gelar Profesor Kehormatan dicabut karena dinilai tidak jelas sumbangsihnya bagi ilmu pengetahuan. Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum se-Indonesia melakukan pertemuan terbuka di Gedung Tower Universitas 11 Maret Solo pada Jumat lalu. Pertemuan ini menyoroti maraknya pemberian gelar profesor dari perguruan tinggi ke sejumlah pihak tanpa adanya kriteria yang jelas. Padahal menurut Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, penerima gelar Profesor Kehormatan seharusnya sudah memberikan sumbangsih luar biasa kepada bidang ilmu tertentu, sehingga ia layak untuk mendapatkan professorship. Tapi ternyata yang kita lihat tidak seperti itu. Ya, mereka tidak jelas apa yang menjadi achievementnya, keberhasilannya, tapi tetap bisa mendapatkan gelar profesor. Padahal profesor itu ada suatu jabatan akademik yang kami akademisi ini memperoleh dengan berdarah-darah ya. Syarat-syaratnya berat ya, tidak semua orang bisa menjadi profesor. Kalau dosen biasa, tapi kalau dia ada di pejabat di luar, kok sepertinya lebih mudah. Nah, itu yang menjadi komplain dari teman-teman akademisi. Profesor Harkristuti menegaskan,
Gelar profesor kehormatan yang sudah diberikan kepada banyak politikus atau pejabat publik bisa saja dicabut jika dirasa tidak layak diberikan. Sementara menurut Ketua Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum periode 2024-2025, pihaknya akan menemui menteri terkait untuk menyampaikan putusan Dewan Profesor. Temuan-temuan kami akan kita sampaikan kepada Menteri supaya Menteri juga membangun polisinya berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Dan ini menjadi kunci untuk masa depan kita bersama-sama programnya. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini dapat memperkuat peran akademisi dalam memajukan pendidikan dan mempersiapkan generasi unggul Indonesia di masa depan. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Iya, karena memang miris sekali ya, sebagian orang mendapatkan gelar profesor ini sampai harus berdarah-darah, melakukan riset bertahun-tahun, sedangkan ada satu oknum yang mendapatkan secara cuma-cuma. Ini memang sangat tidak adil, apalagi dalam dunia akademik seperti ini. Nah, pastinya generasi Indonesia dalam bidang pendidikan ini harus betul-betul pure gitu ya, baik usahanya maupun kualitas dan juga kemampuan, sehingga profesor di Indonesia ini punya kualitas yang baik dan juga prima begitu ya, tidak hanya cuma-cuma namanya saja profesor seperti itu. Betul sekali. Ini masih di dunia pendidikan nih rekan Sekar, kita ke pondok pesantren kita, pondok pesantren MTA gitu ya. Mojogedang ya. Pondok pesantren MTA di Mojogedang. Ini langsung saja kita sampaikan beritanya. Silakan. Ya. Mengaplikasikan kemampuan berbahasa Arab dalam berdiskusi dan mempelajari kitab-kitab warisan para ulama, santri tingkat akhir Pondok Pesantren MTA Karanganyar, Jawa Tengah menggelar kegiatan Fathul Kutub. Fathul Kutub atau lebih dikenal masyarakat dengan istilah bedah buku digelar santri kelas 6 KMI Pondok Pesantren MTA Karanganyar, Jawa Tengah pada 4 hingga 8 November lalu. Fathul Kutub dilakukan dengan membuka, membaca dan memahami kitab-kitab warisan para ulama serta mengaplikasikannya pada sebuah diskusi menggunakan bahasa Arab. Yang salah satu tujuannya adalah untuk mendidik santri kelas 6 agar bisa mengaplikasikan bahasa Arabnya dalam diskusi. Kemudian mempelajari buku-buku warisan-warisan ulama. Kemudian mengajari mereka bagaimana membuka buku-buku warisan para ulama. Melalui kegiatan Fathul Kutub ini diharapkan pengetahuan, kemampuan, serta penguasaan santri terhadap kitab berbahasa Arab semakin meningkat. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Sahaja Iza Semesta, MTA TV. Tidak terasa ya, Ponbes MTA Mojogedang Karanganyar ini sudah punya santri tingkat akhir ya. Betul sekali, adik-adik di pondok pesantren ini tentunya juga hebat-hebat. Tadi diterapkan diskusinya dalam bahasa Arab nih rekan Sekar. Bukunya tebel-tebel banget nih. Bukunya tebel-tebel sekali. Kadang pengen juga gitu ya bisa bahasa Arab gitu ya, bisa mempelajari. Mudah-mudahan. Mungkin nanti kita berdua bisa diberikan kesempatan untuk belajar gitu ya rekan Sekar ya. Ya tentunya juga tadi nilainya adalah tidak hanya tentunya mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah wajib, tapi kita juga tidak boleh lupa dengan sejarah penyebaran agama Islam khususnya di Indonesia. Dan inilah sebuah bentuk nyata bagaimana santri pondok pesantren ini bisa mempelajari bagaimana penyebaran Islam oleh ulama-ulama terdahulu gitu ya rekan Sekar ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, rekan Amalia, terima kasih untuk hari ini. Saya juga terima kasih sekali rekan Sekar. Sama-sama. Ya. Dan juga pastinya pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan Kopi Istimewa hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Kopi Istimewa setiap hari Kamis pukul 9 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Ya, akhirnya saya Sekar Pangestu dan juga rekan saya Amalia Tina. Ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.